Haleluya, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan saya ambil dari kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-36. Saya akan bacakan kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-36 ayat 18 sampai 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan sampai Hizkia membujuk kamu dengan mengatakan, Tuhan akan melepaskan kita. Apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Di manakah para Allah negeri Hamat dan Arpad? Di manakah para Allah negeri Sefarwaim? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri ini yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema kecongkakan. Kecongkakan. Kecongkakan sama dengan kesombongan, sama dengan keangkuhan, sama dengan tinggi hati. Karena Allah kita itu panjang sabar, sehingga Allah tidak langsung menghukum orang-orang fasik. Karena Allah kita panjang sabar, sehingga Allah tidak langsung menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan. Kalau Tuhan langsung menghukum orang-orang fasik, kalau Tuhan langsung menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan, pasti tidak akan ada polisi, tidak akan ada pengadilan, karena orang yang berbuat jahat langsung dihukum oleh Tuhan. Tetapi tidak seperti itu. Allah kita Allah yang panjang sabar, sehingga Allah tidak langsung menghukum orang yang melakukan kejahatan. Bahkan seolah-olah sepertinya Allah membiarkan orang-orang fasik, orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengalami keberhasilan, sehingga mereka menjadi bangga dengan pencapaian mereka dalam menindas orang lain. Mereka menjadi bangga dalam keberhasilan-keberhasilan yang mereka lakukan, padahal yang mereka lakukan adalah kejahatan. Mereka menjadi sombong, menjadi congkak dengan keberhasilan, kesuksesan mereka. Padahal apa yang mereka lakukan adalah hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan, Alkitab berulang kali menceritakan, menuliskan tentang musuh-musuh dari umat Tuhan Israel yang bersikap congkak terhadap umat Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, ada musuh-musuh dari Israel yang bersikap congkak kepada umat Tuhan. Ada Mesir di dalam Keluaran pasal 1 ayat 8 sampai 22. Ada Babel di dalam Yesaya pasal 14 ayat 13 sampai 20. Dan juga Asyur. Dan masih ada bangsa-bangsa lain yang bersikap congkak kepada umat Tuhan Israel. Akan tetapi mereka tidak dapat memusnahkan umat Tuhan Israel tanpa seizin Tuhan. Walaupun mereka bangsa-bangsa yang besar, walaupun mereka bangsa-bangsa yang kuat,
Mereka pada waktu itu adalah bangsa-bangsa adidaya, bangsa-bangsa superpower pada waktu itu. Tetapi tanpa seizin Tuhan, mereka tidak akan dapat memusnahkan umat Tuhan Israel. Dalam Yesaya pasal 36 ini, Raja Asyur yang bernama Sanherib telah menyerang kota tempat pertahanan Yehuda dan merebutnya. Kalau kita membaca dalam ayat 1, Yesaya 36 ayat 1 dikatakan, maka dalam tahun ke-14 Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. Kemudian setelah Raja Asyur menyerang Yehuda, mereka dapat merebut, mengalahkan. Mereka mengirim utusannya, yaitu seorang juru minuman agung dari Lakis, untuk menyampaikan pesan kepada Hizkia dan juga seluruh rakyat Yehuda yang ada, dengan maksud untuk mengintimidasi, membuat rakyat Yehuda menjadi takut. Dengan sengaja utusan dari Raja Sanherib tersebut berteriak, memakai bahasa yang dapat dimengerti oleh seluruh orang Yehuda, oleh seluruh orang Israel. Kalau kita membaca di dalam Yesaya pasal yang ke-36, para pejabat dari Yehuda, mereka berkata supaya utusan dari Raja Sanherib, dia berbicara dengan bahasa Aram, tetapi utusan itu tidak mau. Dia ingin menyampaikan supaya rakyat juga bisa mengerti apa yang dipesankan, disampaikan oleh Raja Asyur. Bahkan dengan congkaknya, juru minuman Raja Asyur itu menghina Allah Israel. Dengan membandingkan Allah Israel dengan dewa-dewa dari negeri-negeri yang telah dikalahkan oleh Asyur. Kita sudah membaca dalam ayat yang ke-18 dan 19, kita sudah membaca bahwa Allah-Allah dari negeri-negeri yang sudah dikalahkannya tidak dapat menolong mereka, tidak dapat menyelamatkan mereka. Utusan dari Sanherib Raja Asyur dengan congkaknya menyamakan Allah Israel dengan Allah dari negeri-negeri lain. Menyamakan Allah Israel, bahwa Allah Israel itu tidak akan bisa menolong. Allah Israel itu tidak akan bisa menyelamatkan. Allah Israel itu tidak akan bisa membebaskan Israel dari tangan Asyur. Dengan congkaknya menyampaikan hal itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, pada zaman itu ketika terjadi perang antara dua negara, maka hal itu juga berarti pertarungan antara sesembahan mereka. Sebagai contoh, ketika Asyur berperang melawan Sefarwaim, itu diartikan bahwa sesembahan dari Asyur itu berperang melawan sesembahan dari Sefarwaim. Dewanya Asyur berperang melawan dewanya Sefarwaim. Dan ketika bangsa yang menang, itu dianggap bahwa Allahnya, Allah yang disembah itu lebih hebat dari Allah yang disembah oleh bangsa yang kalah. Dewa yang disembah oleh yang menang itu dianggap lebih hebat, lebih berkuasa daripada dewa yang disembah oleh bangsa yang kalah. Dan dengan kecongkakan juru minuman dari Raja Asyur, dia menyamakan Allah Israel
dengan Allah dari bangsa-bangsa lain, di mana Asyur sudah mengalahkan dewanya orang Hamat, yaitu Asima. Mereka sudah mengalahkan Hamat, mengalahkan sesembahan dari orang Hamat, Asima. Asyur sudah mengalahkan orang-orang Arpad. Mereka menganggap sudah mengalahkan dewa Rimon, dewa yang disembah oleh orang Arpad. Asyur sudah mengalahkan Sefarwaim. Mereka menganggap sudah mengalahkan dewa yang disembahkan oleh orang-orang yang disembah oleh orang-orang Sefarwaim, yaitu Anamalek. Dan Asyur menyamakan Allahnya Israel sama dengan dewa-dewa yang disembah oleh bangsa-bangsa lain. Namun para pejabat Yehuda itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Raja Hizkia. Mereka tidak berkata-kata, mereka tidak menjawab, mereka hanya berdiam menghadapi utusan dari Raja Asyur tersebut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menghadapi seperti apa yang dialami oleh Yehuda di dalam Yesaya pasal yang ke-36 ini, mungkin ada orang-orang yang dengan congkaknya menghina kita, ada orang-orang yang dengan congkaknya merendahkan kita, ada orang-orang yang dengan congkaknya mengejek kita, bahkan dengan congkaknya menghina Tuhan yang kita sembah. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mendoakan orang-orang, mereka yang berbuat jahat kepada kita, supaya suatu saat mereka sadar akan kesalahannya, mereka bertobat dan percaya kepada Allah yang kita sembah. Seandainya mereka tidak bertobat, maka Tuhan sendiri yang akan menghukum mereka. Tuhan sendiri yang akan menghakimi mereka. Jadi ketika kita mengalami hal seperti itu, biarkan Tuhan yang akan menyatakan. Tuhan yang akan menyatakan kuasanya. Kalau mereka bertobat, mereka akan diselamatkan. Kalau mereka tidak bertobat, Tuhan yang akan menghukum. Di dalam Mazmur 31 ayat 34b dikatakan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Jadi orang-orang yang berbuat congkak diganjar oleh Tuhan dengan tidak tanggung-tanggung. Artinya akan mendapatkan hukuman yang berat kalau mereka tidak bertobat. Di dalam Amsal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi kecongkakan yang mereka lakukan akan membuat mereka hancur sendiri ketika mereka tidak bertobat. Yesaya pasal 2 ayat 12a dikatakan, sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak. Jadi Tuhan sudah menetapkan hari penghukuman bagi orang-orang yang congkak. Dengan congkaknya merendahkan kita, mengejek kita, menghina kita. Menghina Allah yang kita sembah. Tuhan sudah menetapkan satu hari untuk menghukum mereka kalau mereka tidak mau bertobat. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus tetap berbuat baik kepada mereka. Kita harus mendoakan mereka supaya suatu saat mereka boleh sadar dan percaya kepada Tuhan yang kita sembah. Penghakiman adalah haknya Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan kita sebagai umat-umat Tuhan, kita pun jangan berlaku congkak. Kita harus selalu rendah hati, sama seperti Tuhan kita rendah hati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah mengikuti Renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan dengan pokok-pokok doa tertentu, pokok-pokok doa khusus, juga bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan kesaksian
kesaksian pribadi, kesaksian keluarga, kesaksian di dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih kemurahan-Mu. Engkaulah Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang luar biasa, tidak ada yang seperti Engkau. Engkau Allah yang selalu adil Tuhan. Engkau Allah yang selalu membela kami umat-umat-Mu. Engkau Allah yang selalu menolong kami umat-umat-Mu. Allah yang memelihara kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh selalu menjadi umat-umat-Mu yang rendah hati, sama seperti Engkau. Memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah kami, keluarga GPD El Shaddai Magelang, hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab kami menyukainya. Condongkanlah hati kami kepada peringatan-peringatan-Mu, dan jangan kepada laba. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.